baik teman-teman, saya Bernama Islami akan melakukan kegiatan prosedur tentang memodifikasi produk dietologi. Modifikasi yang saya akan lakukan ini yaitu dalam bentuk tempe. Jadi bahan modifikasi saya ini yaitu pebola tempe isi keju serta saus. Oke, teman-teman, di sini ada beberapa bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tempenya. Yang awalnya itu pertama yaitu tempe, terus kemudian ketumbar, bawang putih serta garam. Setelah itu tepung terigu. Di sini juga ada soda powder dan terakhir yaitu ada keju. Dan di sini juga kita akan menggunakan tepung roti, yaitu tepung roti. Baik, langsung saja kita memulainya. Pertama yaitu di sini saya sudah menyediakan tempe. Tempenya itu sudah dihancurkan ya. Tujuannya biar nggak lama gitu videonya. Jadi langkah keduanya yaitu kita akan memblender bawang putih, ketumbar sama garam secara sekaligus. Oke, kita masukkan ya. Kita masukkan bawang putih. Kita masukkan garam dan ketumbar. Ketumbarnya dikit saja. Kita tambahkan air biar cepat. Selanjutnya itu kita masukkan bumbu tadi yang sudah di blender ke dalam tempenya. Kita aduk tujuannya yaitu agar tempenya juga punya rasa di dalamnya gitu. Oke, jangan lupa juga kita akan masukkan soda powdernya. Kita aduk. Biar lebih cantik kita berikan daun seledri biar wangi juga. Seperti ini. Kita tambah air sedikit biar ini kental. Oke. Setelah larut semua, setelah sudah tercampur semua, kita adon tempenya tadi. Kemudian jangan lupa tambahkan keju di dalamnya. Tutup begini. Terus kita buat bulat-bulat. Nah, oke. Terus ini selanjutnya. Oke, jadi adonannya sudah jadi seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 8 adonan tempe. Yang ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita menuju ke bahan tepungnya. Jadi ini tepungnya, ini tepung terigu. Tadi saya sudah campurkan soda powder di dalamnya. Tujuan agar nanti pas digoreng jadi dia kembang gitu. Sudah ada tepung terigu, terus di sini sudah disediakan juga telur putih sama ada juga tepung roti. Oke, langsung saja. Sekarang kita tinggal cerbit adonan tempenya tadi. Pertama kita celupkan adonan tempe di tepungnya.
itu kita masukkan di telur putih ya. Oke. Setelah itu di tepung roti ya. Kita buat sampai adanya tertutup sama tepung rotinya. Jangan lupa diremes-remes. Satu, lanjut buat lagi. Celup di telur putihnya. Kemudian ditepung rotinya lagi. Oke teman-teman, adonannya sudah jadi. Sekarang langkah terakhirnya yaitu kita goreng. Oke, kita tunggu minyaknya biar panas dulu ya. Kalau sudah panas kita tinggal masukkan tempenya. Oke, karena minyaknya sudah panas, sekarang kita masukkan tempenya. Kita tunggu sampai tempenya adonannya kecoklatan. Oke, akhirnya bebola tempe isi keju sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan dia di dalam kemasan. Oke, setelah kita melakukan beberapa prosedur atau cara membuat modifikasi produk bioteknologi, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang berkaitan tentang modifikasi produk bioteknologi. Nah, pertanyaan yang pertamanya yaitu, apa sih manfaat mengonsumsi produk modifikasi bioteknologi? Nah, manfaatnya pertama yaitu baik untuk pencernaan usus. Mengapa baik untuk pencernaan usus? Karena tempe ini mengandung probiotik yang dapat memecah gula secara mudah dan dapat mudah dicerna oleh tubuh. Terus memecah ke karbohidrat, menghindari bakteri yang berbahaya dalam tubuh dan membantu pencernaan dalam melawan peradangan kronis. Nah, untuk yang manfaat keduanya yaitu dapat menurunkan kolesterol. Mengapa dapat menurunkan kolesterol? Karena di tempe ini mengandung isoflavon, yang mana isoflavon ini dapat berperan menangkap radikal bebas dan menstimulasi produksi asam hyaluronat. Nah, sehingga tempe itu dapat membantu dalam menurunkan kolesterol dalam tubuh. Nah, untuk yang manfaat ketiganya yaitu dapat mengurangi gula darah. Kenapa dapat mengurangi gula darah? Ya, karena tempe ini mengandung kaya akan serat, protein, vitamin B3 dan pangan. Nah, yang menjadi pertanyaannya yaitu dari mana berasalnya itu? Nah, dari mana berasal pangan, vitamin B3 dan protein? Nah, itu berasal dari proses bertemunya fermentasi kacang kedelai dengan bakteri Rhizopus oryzae tadi. Nah, jadi sudah menjadi rahasia umum, tempe ini mempunyai kaya akan serat protein, vitamin B3 dan pangan yang dapat berfungsi menurunkan gula darah. Untuk manfaat yang keempat dari tempe itu baik untuk diet. Ini nih, tempe bisa menjadi bahan alternatif
untuk diet. Mengapa? Karena tempe ini mengandung banyak gizi yang mana tempe ini bisa menjadi bahan alternatif untuk diet. Nah, tempe juga memiliki peran sebagai antibiotika yang dapat menyembuhkan infeksi dan antioksidan yang dapat mencegah penyakit degeneratif. Nah, kira-kira seperti itulah manfaat mengonsumsi tempe. Oke, kita melanjut untuk pertanyaan kedua. Apa sih keunikan memodifikasi produk bioteknologi dengan keunikan tidak memodifikasi produk bioteknologi? Oke, sekarang kita lanjut untuk pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu apa sih keunikannya produk bioteknologi ketika dimodifikasi dan keunikannya ketika produk itu tidak dimodifikasi. Nah, jawabannya seperti ini. Untuk produk bioteknologi yang tidak dimodifikasi, keunikannya itu menampilkan ciri khas tersendiri yang berbeda dari produk bioteknologi yang tidak dimodifikasi. Nah, hal ini dapat kita lihat dari bentuk dan juga rasanya. Nah, untuk bentuknya, seperti prosedur yang saya telah buat tadi, bentuknya awalnya itu kan bentuknya tempe ya, tapi produk bentuknya sudah saya bulatkan menjadi bola, dan rasanya tentu berbeda dari yang sebelumnya, yang mana jika tidak dimodifikasi maka rasanya itu ya rasa yang emang itu dari hasil fermentasinya, tetapi jika dimodifikasi maka rasanya itu tentu ada pencampuran, mana rasanya itu tentunya enak ya. Untuk yang produk yang tidak dimodifikasi, maka keunikannya itu terletak pada menampilkan sifat aslinya saja, yang mana tempe itu adalah hasil dari fermentasi dari kedelai dan juga ragi tempe yang dapat membuat kacang kedelai menjadi sebuah tempe seperti itu. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu apa peranan mikroorganisme pada fermentasi? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa produk bioteknologi saya ini yaitu tempe. Nah, tempe adalah makanan yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai dengan beberapa ragi tempe yang mana mikroorganisme yang berperan pada ragi tempe ini yaitu Rhizopus oryzae. Jamur Rhizopus oryzae ini aman dikonsumsi karena tidak menghasilkan toksin dan dapat menghasilkan asam laktat. Nah, peran mikroorganisme jamur Rhizopus oryzae ini yaitu dapat mengubah kacang kedelai menjadi tempe, yang mana kacang-kacang kedelai akan menyatu oleh adanya pertumbuhan miselia jamur pada permukaan pada permukaan kacang kedelai. Nah, secara umum tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang Rhizopus oryzae yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga membuat tekstur yang memadat. Degradasi komponen-komponen biji kedelai pada fermentasi membuat tempe memiliki rasa dan aroma yang khas. Jamur Rhizopus oryzae yang tumbuh pada kacang kedelai menghasilkan enzim-enzim yang dapat merobak senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Jamur Rhizopus oryzae juga memiliki kemampuan mengurai lemak kompleks menjadi triglycerida, asam amino, serta protease. Selama proses fermentasi, kedelai akan mengalami perubahan baik melalui fisik maupun secara kimia. Protein kedelai dengan adanya aktivitas proteolitik kapang akan diuraikan menjadi asam amino, sehingga nitrogen selanjutnya akan mengalami peningkatan. Kadar air kedelai pada saat sebelum melakukan fermentasi akan terjadi perubahan pada kadar air yang setelah terjadi prosesnya fermentasi, mana akan terjadi perubahan kadar air setelah 24 jam. Kadar air kedelai akan mengalami penurunan sekitar 61%. Nah, seperti itu kira-kira jawaban saya tentang peranan mikroorganisme yang terjadi pada fermentasi, yang mana mikroorganisme yang terjadi pada fermentasi tempe yaitu terjadi pada ragi tempe yang dilakukan oleh jamur Rhizopus oryzae. Demikian video saya.
kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan antusias melihatnya. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.